Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati. Apa kabar Bapak Ibu saudaraku? Haleluya, haleluya. Luar biasa Bapak Sinaga ya. Nyerocos. Haleluya, haleluya. Mantap, mantap. Mari Bapak Ibu kita bersyukur dan banyak bersukacita. Karena sukacita kita adalah kekuatan kita. Seperti kita bernyanyi kesukaan, ya kesukaan dari Tuhan itulah kuat kita. Hari ini mari kita baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-6 Roma pasal 6 sampai Roma pasal 8 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya terlebih dahulu ayat 6 mulai. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 13 saya baca. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. 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 Bapak Ibu saudaraku sekalian, Yesus menjanjikan Roh Kudus akan turun memenuhi murid-muridnya. Murid-murid itu akan ditolong, akan disertai, akan dibuat berhasil oleh Roh Kudus. Sehingga dengan sangat keras Yesus berpesan agar mereka sungguh-sungguh dan benar-benar menerima roh itu. Roh itu diberikan kepada mereka karena Yesus akan meninggalkan mereka, sehingga mereka memerlukan pendamping, memerlukan pembela, dan itulah Roh Kudus. Maka dengan sangat keras Yesus melarang murid-murid itu supaya jangan pergi meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima janji Bapa.
larangan ini sangat keras, berarti sangat penting. Karena Yesus tahu mereka akan diperhadapkan kepada situasi yang sangat berat di dunia. Mereka akan bekerja dengan sangat keras dan melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, bukan dengan harta mereka dibekali, bukan dengan perlengkapan senjata perang, bukan dengan ini dan itu, murid-murid itu dibekali oleh Yesus, hanya dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus itu. Roh Kudus sangat penting bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan. Amin, Ibu Bapak. Saya tidak tahu seberapa pentingkah Roh Kudus itu bagimu. Tapi bagi gereja Tuhan tanpa Roh Kudus akan punah, akan ketinggalan, akan tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, dan murid-murid pun menerima kepenuhan Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Yesus, di mana Yesus berkata, tidak lama lagi kamu akan dibaptis. Tetapi murid-murid pun tidak nyambung. Mereka justru bertanya yang lain-lain. Sepertinya murid-murid ini tidak memberi respon terhadap apa yang dijanjikan Tuhan. Murid-murid lebih respon kepada pemulihan, kepada berkat, kepada perkara-perkara jasmani, sehingga murid-murid pun bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan bagi kami kerajaan bagi Israel? Maukah Engkau pada masa ini memulihkan kami, Tuhan, memulihkan bangsa kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan rumah tangga, memulihkan anak-anak kami, memulihkan kesehatan kami, memulihkan ekonomi kami? Tetapi Tuhan Yesus menjawab, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Karena masa dan waktunya itu Bapa sendiri yang menetapkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Jadi Yesus sepertinya berkata, kamu tidak perlu pikir kamu kapan pulih, tidak perlu ambil pusing kamu akan diberkati, tidak perlu kamu harus pusing-pusing memikirkan kapan kamu disembuhkan, kapan kamu dipulihkan, kapan kamu diangkat, kapan kamu dibebaskan. Jangan. Never. Saya sedikit gaul dulu sedikit ya. Never, kata Yesus. No, kata Yesus. Tetapi kamu harus menerima Roh Kudus. Penting Roh Kudus ini ya. Memang begitulah Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita seringkali seperti murid-murid ini. Kita hanya lebih mementingkan berkat, mementingkan pemulihan, mementingkan pengangkatan dan segala macam. Kita tidak mau rohnya, kita tidak mau Roh Kudusnya, kita mau pemulihan itu.
Tetapi percayalah ibu bapak, ketika kita sudah menerima Roh Kudus, kita akan dipulihkan tidak lama lagi. Amin. Kita akan dipulihkan, kita akan diangkat, kita akan diberkati, kita akan disembuhkan tidak lama lagi. Seperti Yesus berkata, tidak lama lagi, tidak lama lagi. Yang percaya katakan, tidak lama lagi aku dipulihkan. Tidak lama lagi aku dipulihkan. Come on everybody. Katakan tidak lama lagi. Tidak lama lagi aku dipulihkan. Kalau Roh Kudus turun, semua kita dipulihkan. Maka terjadilah pada waktu itu Roh Kudus turun dengan tiba-tiba. Haleluya. Inilah yang kita perlukan, berkat yang tiba-tiba. Amin. Jangan berita yang mengagetkan tiba-tiba. Itu dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus. Pergi. Amin. Telepon yang tiba-tiba ini yang berat, yang bikin jantung putus. Tetapi Tuhan mau berkat yang tiba-tiba bagi kita. Kalau iblis bisa membuat berita yang mengagetkan tiba-tiba, Tuhan kita lebih hebat. Dia lebih sanggup memberkati kita dengan berkat yang tiba-tiba. Haleluya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menerima kuasa. Dan apa yang terjadi ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus? Mereka sangat berubah. Mereka berubah. Mereka semua berubah. Petrus yang tadinya penakut menjadi pemberani. Mereka yang tadinya sembunyi-sembunyi, mereka keluar rumah dan menantang banyak orang dengan kata-katanya yang khas. Dan ketika orang pun mengejek mereka, menyindir mereka, Petrus dengan ke-11 rasul itu berkata, "Hai kamu penduduk Yerusalem, kami ini tidaklah mabuk seperti yang kamu sangka. Sebab hari baru pukul 9. Pukul 9 belum keluar tuak, ya. Tusor keluar jam berapa tusor keluar, Pak? Jam 6 tusor keluar. Jam 9 pagi tuak belum keluar. Jadi kami ini bukanlah mabuk seperti yang kau kira. Tetapi kami semua penuh Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Joel. Di mana Joel berkata begini, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki akan bernubuat, anakmu perempuan akan, dan teruna-teruna akan mendapat, orang tua mendapat mimpi, teruna-teruna mendapat penglihatan, akan terjadi gumpalan-gumpalan asap, akan begini. Jadi di situ Petrus langsung bisa mengingat dan menghafal Joel pasal 2, satu pasal. Langsung dia pintar, langsung dia cerdas, langsung dia ingat semua apa yang dia baca, yang pernah dia dengar, yang pernah dia baca, dia langsung hafal. Lalu dengan luar kepala dia pun berkhotbah kepada orang-orang itu. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, apabila roh itu datang, dia akan mengingatkanmu. Makanya orang-orang muda yang mau ujian harus penuh Roh Kudus, supaya kalau ujian nanti diingatkan pelajaran yang lampau. Amin, kaum muda. Amin, Joshua. Amin. Langsung diingatkan Roh Kudus semua apa yang pernah dibaca oleh Petrus. Berubah mereka. Karena apa mereka berubah? Karena mereka sudah dibakar oleh api Roh Kudus. Karena segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam api pasti berubah. Masukkan saja babi ke api, keluar menjadi babi panggang. Masukkan ayam ke api, keluar menjadi ayam panggang. Api dimasukkan ke api pasti berubah. Jadi kita perlu dibakar oleh api Roh Kudus supaya kita berubah. Bapak-bapak berubah. Yang merokok tidak merokok lagi. Amin. Shalom.
Una tunggu jual makan mana mai. Asalnya keloi. Berubah. Nah di sini Ibu Bapak, Roh Kudus itu adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa menolong, memberkati kita. Bahkan kalau kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 26, begini, Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Lemah dalam kelemahan kita. Kita dibantu oleh Roh. Jadi Roh Kudus itu begitu luar biasa menolong orang-orang percaya, menolong gereja Tuhan. Tetapi bagaimanakah supaya Roh Kudus itu bekerja efektif di dalam saudara dan saya? Bagaimanakah supaya kedahsyatan Roh Kudus itu nyata di dalam gereja Tuhan? Jawabannya adalah kita harus menurut Dia. Kita harus hidup menurut Roh, menurut kehendaknya. Kita harus taat kepada Dia. Kemana kita dibawa, kita harus mau. Di mana kita harus hidup menurut Roh, jangan menurut daging. Tetapi kalau kita hidup menurut daging, Roh Kudus tidak bekerja. Makanya dikatakan tadi kita baca di sini dalam ayat yang ke-7, Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah adalah mereka yang hidup dalam Roh atau yang hidup menurut Roh. Jadi yang lebih diutamakan adalah buahnya, bukan karunianya. Buahnya. Matius 7 ayat 20 berkata, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kalau kita disebut anak Allah, karena memang firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apakah tandanya bahwa kita ini adalah anak Allah? Dari buahnya lah kita dikenal. Biarpun kita bisa berbahasa roh banyak-banyak, itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah buah hidup kita. Asal kita hidup menurut Roh, asal kita menyelipkan kedagingan kita, maka perbuatan Roh Kudus yang dahsyat pasti kita alami. Amin. Iya. Pasti kita alami kedahsyatannya, kehebatannya, kuasanya, mujizatnya. Pasti kita alami kalau kita hidup menurut Roh. Kita tidak menurut daging lagi. Apakah perbuatan daging? Kita baca Galatia 5 ayat sekian ya. Apakah perbuatan daging? Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan,
kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Lihat dulu satu-satu, mana yang cocok dengan kamu. Kira-kira nomor berapa ya sama aku ya? Sudah dilihat semua, yang mana cocok pilih dulu. Pilih, mana suka pilih. 5.000 saja. Oh berapa? Pilih. Inilah perbuatan daging. Inilah yang tidak disukai oleh Roh Kudus. Musuh terbesar Tuhan Allah adalah jikalau kita hidup menurut daging. Jikalau kita masih hidup dalam perselisihan, hidup dalam iri hati, hidup dalam sihir, perdukunan, penyembahan berhala, amarah, rimas-rimas, muruk-muruk, kepentingan diri sendiri, egoisme, persideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Tetapi apakah hidup menurut roh? Itulah ayat 22. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Inilah Bapak Ibu luar biasa semua ini. Inilah yang harus ada di dalam hidup kita, di dalam gereja Tuhan, supaya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kita. Mari kita singkirkan semua perbuatan daging. Amin. Mari kita singkirkan semua perbuatan daging, tetapi mari kita miliki perbuatan ataupun buah roh. Jikalau semua ini ada pada kita, mujizat demi mujizat akan terjadi. Seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Ibu bapak lihat gereja mula-mula? Wow, luar biasa gereja mula-mula. Luar biasa ya. Luar biasa gereja mula-mula. Karena mereka mau dipimpin roh. Buah roh yang pertama adalah kasih. Berbahagialah ibu-ibu yang membuat nama anak pertamanya si kasih. Lalu, dan nama muji, dan nama buruk mana? Kan buah roh yang pertama kan kasih. Buah nikah yang pertama sih kasih. Mudah-mudahan masih kasih ke pendidikan no. Amin. Do tukang sapu di gereja lalu zaman aku gereja terus. Maka anak atau nggak boleh kasih kasihannya nasi mana cuma aku gereja tiap hari ya. Bermusik. Kasih sejati. Itulah buah roh yang pertama. Artinya Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus supaya kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama.
Pertama, kita mengasihi Allah, mengasihi Yesus. Petrus pernah ditegur oleh Yesus. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, Simon bin Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku jika engkau mengasihi aku, anakku, kata Tuhan. Tetapi kedua kali ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Sampai 3 kali. Barulah jawaban yang ketiga disertai dengan air mata. Disertai dengan jawaban yang dengan kalimat yang terbata-bata. Dengan mulut yang keluh dan air mata yang tercurah. Sambil menangis, Petrus pun berkata, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Ayat 5. Lalu Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Mengapa sampai 3 kali, Ibu Bapak? Jawaban yang pertama, yang kedua, Petrus main-main. Dia main-main. Dia menjawabnya dengan main-main, tidak sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh. Ibu bapak saudaraku sekalian, kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan main-main mengasihi Tuhan, harus sungguh-sungguh. Jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada kita. Dia akan memberikan yang terbaik kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita baca berkatnya 1 Korintus pasal 2. Saya tidak asal ngomong ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Mulai hari ini belajarlah mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang haleluya, haleluya, haleluya. Itu diberikan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berikan berkat yang luar biasa baik. Di mana berkat yang diberikan kepada dia adalah berkat yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul di hati manusia, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Semua di dunia ini sudah pernah kita lihat, sudah kita dengar. Artinya ibu bapak, yang terbaik. Sudah pernah lihat mobil Pak? Mobil apa yang pernah Bapak lihat terhebat secara langsung? Tidak di medsos ya, tidak di TV. Pak Situanami, Pak Sinali. Mobil apa yang hebat kamu? Kamu jago yang hebat kamu. Alphard begitu. Alphard begitu. Ay Holland Alphard begitu nado misat tarot kan? Dan adong dobe Lamborghini, Ferrari dan adong dobe kan? Berarti yang bapak majalo Ferrari. Katakan amin Pak. Tapi yang jelas bapak harus mengasihi Tuhan. Amin. Nggak pernah kata. Anak Alphard ngai deh kan? Dikejarnya Alphard mah. Lamborghini, Ferrari, ada musim. Baby Benz, Mercedes Benz, ngayon ko BMW ah, BMW yang besar yang tidak pernah dilihat oleh mata, diberikan oleh Tuhan. Rumah yang paling mewah apa Pak yang pernah Bapak lihat? Rumah di Santar, rumah siapa? Rumah yang paling mewah di Santar di mana Pak?
Yang pernah Bapak lihat di mana cari rumah paling mewah? Makanya mari kita cari dulu rumah yang paling mewah di Siantar. Kita cari dulu, kita lihat dulu ya. Saya lihat notifikasinya nih. Saya kata beren kan, lebih tinggal tak beren ngebagak. Berarti bagak sini lihat Tuhan. Ini kan firman Tuhan. Tapi kuncinya apa? Mengasihi. Kodo naborat. Mengasihi Tuhan naborat. Dan gampang mengasihi Tuhan. Wah, borak. Coba, bukan hanya dalam hal berkat ya, dalam hal masalah persoalan pun Tuhan akan tolong kita. Roma 8. Coba tuh dulu kamu ayat-ayat yang membangun ya. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Amin. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Amin. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, apapun masalahmu, terpuruk mungkin sekarang, percayalah kalau kita mengasihi Dia, semua itu mendatangkan kebaikan. Dahsyat men. Haleluya. Karena itu belajarlah mengasihi Tuhan. Belajarlah mengasihi Tuhan. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Yohanes 14. Sedikit lagi. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Makanya aku bilang berat. Madok amet do murah. Oh Tuhan tolong kami. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Karena ini berat, maka Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita mampu mengasihi Dia. Supaya kita mampu menuruti firman Tuhan. Dia minta kepada Bapa, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita mampu mengasihi Allah dengan menuruti segala perintahnya. Karena ini berat, maka Roh Kudus pun diminta penolong bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Haleluya. Ku buka hati untuk jamaahmu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Roh Kudus adalah penolong yang dahsyat yang diberikan Tuhan bagi gereja Tuhan. Tetapi marilah kita biarkan Dia bekerja, melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Dengan kita mau hidup menurut Roh, kita singkirkan segala perbuatan daging, agar Dia bekerja leluasa bagi kita. Haleluya.